Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin side by side kulkas sub inverter. Saya cek di ruang refrigerator, kondisinya saat ini tidak ada terasa dingin. Jadi untuk ruang refrigerator tidak dingin saya rasakan. Kemudian kita cek kembali di bagian ruang freezer. Oke, untuk ruang freezer saya cek tidak ada proses pembekuan di bagian ruang freezer, sehingga bahan-bahan makanan yang ada di ruang freezer ini menjadi cair. Oke, ini adalah kulkas set by set sub inverter. Kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang terdapat spesifikasi diagram kelistrikan. Untuk diagram kelistrikan serta modelnya bisa kita lihat yaitu SJIS61G-BK. Sedangkan untuk arusnya di 1,5 ampere menggunakan refrigerant R600A. Kita menuju ke bagian dapur pacunya. Untuk mesin kompresor menggunakan VTX 1116Y yang kategorinya adalah sepertiga PK. Mesin kompresor berfungsi. Untuk pipa kondensor tidak ada terasa panas. Filter dryer tidak ada terasa hangat. Oke, indikasi ada kebocoran freon. Namun kita lihat dulu di bagian modul pengendalinya ini, apakah ada tanda kode error. Sebelumnya kita buka dulu untuk box modulnya ini, ada beberapa skrup yang harus dilepas. Baik, untuk kap modulnya sudah terlepas, nampak jelas ya, seperti ini kondisi modul pengendalinya. Kita ukur dulu berapa besaran arusnya saat running ini. Untuk arusnya di 0,62 ampere. Jadi mesin kompresor running namun tidak ada kandungan gas freon. Lampu indikator stabil di bagian modul inverternya. Tidak ada tanda kode error. Jadi tidak ada masalah ya untuk proses defrost maupun lainnya. Oke, kita amati terlebih dahulu apakah ada tanda-tanda bercak oli di kisaran perpipaannya ini. Biasa apabila ada kebocoran akan nampak ada bercak oli. Dan di sini saya belum temukan bercak oli. Jadi saya cabut dulu sumbernya. Nah, pada saat kita cabut sumbernya, kita lihat di rendaman air ini apakah ada gelembung. Apabila ada kebocoran biasa nampak gelembung. Namun saya tidak lihat itu. Maka dari itu saya akan gunakan metode vacuum body dengan menambahkan pipa kapiler pada filter dryer. Nah ini nanti kalau saya lubangin ini keluar gasnya banyak berarti nggak bocor, berarti buntu. Jadi jawabannya. Jadi kalau dia
keluar. Berarti gasnya keluar sedikit. Ini tidak ngaruh nih saya nyalakan api. Enggak. Dikit. Pantesan. Iya. Jadi nggak ada Itu gasnya. artinya gasnya nggak ada. Nggak ada, bocor itu. Balik. Oh, bocor. Bocor. Ah, berarti dalam kondisi ini. Nggak tahu, nanti kita cari, ya kan. Intinya bocor sudah dapat jawabannya. Iya. Cuman bocornya di mana? Nah, ini kita harus cari, ya kan. Kalau di sekitaran sini, wah enak Bu. Tinggal dibuang, sambung, ya kan, selesai, ya kan. Iya, betul. Tapi kalau yang di sini yang saya bilang tadi harus ganti pipanya karena nggak mungkin bedah ini. Barang yang sudah bagus kok dirusak, ya Iya, kan. benar. Berarti nariknya dari situ. Mm-mm. Ya, nanti baru kita cari di mana bocornya. Belum tahu tuh, masih perkiraan di sini kah, di sini masih tanda tanya. Nanti ada lagi alatnya untuk mengetahui itu dia bocornya di mana ketahuan. Kan gasnya nggak ada sudah ya. Iya, kayaknya nggak ada. Sedikit aja hilang. Iya, harusnya Berarti habis sudah gasnya. habis, makanya tambah ngedrop kan. Iya, betul. Oke. Baik, selanjutnya saya akan pasangkan pentil pengisian pada jalur pengisian mesin kompresor serta pemasangan pipa kapiler pada filter dryer. Baik, setelah saya pasangkan pipa kapiler pada filter dryer, kemudian sudah saya pasang juga pentil pengisian pada jalur pengisian mesin kompresor. Selanjutnya saya akan pasang juga sepuyer pentil pengisian. Pada tahap ini saya akan mencari di mana kira-kira letak kebocoran pada kulkas ini, apakah di jalur pipa kondensor atau mungkin di jalur pipa evaporator. Saya siapkan selang manifold, lalu saya pasangkan selang manifold pada pentil pengisian. Pastikan penyambungan harus benar-benar erat, tidak boleh ada kebocoran. Oke, lalu saya hidupkan unit kulkas ini. Biarkan dalam beberapa menit, pastikan mesin kompresor bekerja. Ya, kita tunggu dulu. Oke, setelah mesin kompresor running, indikator menyala. Saat ini arusnya masih kecil ya. Oke, biarkan dulu running ini. Lalu di bagian pipa kapiler ada hembusan udara. Kita cek apakah ada gelembung udara yang keluar. Nah, seperti ini ya. Ini kondisi proses vakum body. Kita gunakan untuk mengecek di mana letak kebocorannya. Kita bisa amati dari gelembung-gelembungnya ini. Jadi dengan menggunakan cairan metil atau Thousand, ini sangat akurat untuk mengecek di mana letak kebocorannya. Apakah di pipa kondensor atau di evaporator. Ya, untuk proses pengecekan ini diperlukan waktu kurang lebih 15 menit ya. Oke. Kita amati kurang lebih 15 menit dari sekarang. Bagaimana gelembung-gelembungnya ini, apakah mau berhenti atau tidak?
Oke, biarkan dulu ya, kita sambil santai-santai. Kita cek gelembung udara pada cairan metil ini pada saat proses vakum body. Nah kalau saya gini Bu, ngeliat ininya aja, ngeliat ini aja tahu tuh bocornya di mana, tahu saya. Iya, dia nih nyari sendiri nih ceritanya. Kita nyari kan Manual nggak bisa. nggak bisa. Nanti yang penting dia tunjukkan dulu di sini, nah daerah sini, nah baru kita cari daerahnya. Yang penting tuh kita tuh tahu, ini kan ada 2 titik nih, Iya. A B, bocor nih ya. Cuman kita nggak tahu yang mana A kah, yang mana B. Nah, jadi yang dengan metode ini nih, dia nanti menentukan, oh bocornya di A, gitu katanya. Kalau misalnya katanya bocornya di A, ya udah di B nggak usah dipikirin. Kita nyarinya di A aja. Mau anu kah? Mau makan nasi goreng kah? Nanti ada kak. Bisa aku pas aku punya saripa. Lagi kena saripa kamu? Iya. Ada mama aku masih di sana. Manis aja mas. Dari kolam renang semua ada kemarin. Iya mas. Namanya anak-anak libur kan. Ini aja sudah pulang nih yang tadi. Iya kan? Ah, sama anaknya Sari ya. Pesankan Maksim aja. Mau aja lah pulang anaknya. Si Ano. Kalau mamanya pulang mesti pulang juga dia ke soalnya si Botak nggak mau pulang. Dia tuh maunya di sini aja. Di sini kan rame dia. Dani sama Andre dia tadi. Waktu dibawa katanya itu motor. Iya. Apanya? Motor anunya itu nah. Motor apa namanya? Trailnya. Iya. Ada di kuncinya kan? Lewat samping dia bilang, Lin. Lewat samping dia, bapaknya itu sudah di Lobua, jadi dia nggak bisa sudah pergi ngambil kuncinya di sana. Lewat samping dia, makanya kamu ke belakang nanti lihatin. Lewat samping itu bagaimana cara bukanya? Uang ikut berita. Iya kan? Nanti bagaikan anu aja, gembok aja itu. Kita pergi kanan kiri. Iya kan? Oh, nanti pasang aja. Kalau sampai dari mau naik juga nanti malam. Oh, muat ya dia? Iya. Kalau itu udah nggak apa-apa. Itu sudah. Makanya tuh nanti malam pinjam mobilnya itu orang sekalian diangkutin. Jam berapa Ali berangkat? Aduh berangkat lemari dulu. Oh iya, enggak kalau enggak sore itu nah. Memang sudah. Apa yang bawa mobil Nasrul kak? Jam 5 baru pulang kerja. Oh iya kan. Iya. Jadi habis maghrib. Iya. Sudah nggak paling 2 kali aja barangmu tuh kira-kira. Ya 2 kali aja. Tiga kayaknya kak, soalnya ada tambahan lemari tugas temanku. Oh iya, nggak apa-apa. Anu kan aja 3 kali. Anu apa namanya? Kamu belikan bensin aja kak? Ya? Kamu belikan bensin aja. Iya. Kasih 200 di situ bensin. Jadi lo ya? Makan sudah. Potong aja. Itu kebesaran itu. Jadi kalau
perbaikan kayak gini nggak bisa nebak. Nebak itu bisa salah takutnya. Oh mungkin di sini, mungkin kalau kata mungkin itu nggak pasti. Iya. Nggak bisa, nanti salah, nanti sayang ya. Misalkan kayak gini, paling ganti pipanya aja dibongkar, itu nebak berarti. Yakin nggak memang pipanya ya kan sudah diganti, sama aja. Tebakannya salah antara A dan B itu aja. Kalau pas kenanya betul ya betul, kalau nebak ya kan. Kecuali kalau kelihatan, oh bocornya kelihatan itu enak. Tiba-tiba misalnya pipanya, ini nah om saya habis bersih-bersih, kebentur ini keluar ada kayak asap-asapnya, ya sudah tahu, sudah pasti di situ sudah. Itu pasti nggak usah lagi dicari, pasti di situ sudah penyebabnya. Kalau ini betul-betul nggak, tiba-tiba langsung habis sendiri, di mana bocornya kita nggak tahu. Tapi nggak apa-apa sih, biarpun di dalam nggak apa-apa, karena ada solusinya. Beda kalau nggak ada solusinya bu, nggak ada solusinya dia. Sudah mendapatkan motornya sudah? Ya belum. Udah aku Kenapa sudah? Kenapa? nggak tahu apa itu. Aku mau ngantar aja, baru jadi bawa tiket. Karena ada dua di sana kan. Jadi kakak Andre langsung pulang ke rumahnya? Iya. Tadi aku singgah bentar situ. Iya kan? Pulang. Kalian lagi. Aku ke belakang dulu kak. Oh iya. Kamu pakai motor apa? Motormu kak? Ini Oh. itu tiket bawah. Oh, bisa benar. Di sini ya. Ada Dela kan sama mamamu? Ya. Ada Dela kan ikut sama mamamu? Enggak, itu tidur dia lagi. Dua kakak beli ayo. Hujan tuh apa? Oh. Termasuknya merokok kak? Enggak, Enggak merokok kak? enggak merokok. Oh. Kira sampai merokok. Enggak. Kalau merokok keberikan. Enggak, Bu.
Duri itu tempat siapa? Oh, tempat kerjaan suami saya. Oh, di kantornya. Bukan kantornya, dia ada mes. Hmm. Nah, cuma mes itu kan dipakainya buat dapur umum. Nah, jadi itu kemarin tuh saya tuh ada 3 kulkas di situ. Pertama kulkas itu kulkas rumah tangga, keduanya freezer box itu yang besar. Satunya tuh kulkas kecil aja. Buat tempat minuman. Oh, berarti ibu sebelum kenal saya tuh selama ini untuk perbaikan kayak gitu sudah punya langganan apa belum? Enggak sih, acak kan aja mas. Acak ya? Iya. Tapi sempat pernah manggil orang itu. Iya, tapi dia di sana kan ada sendiri dia, cuma ini kan di daerah Kutai, kampung Kutai. Nah, itu penyeberangan. Nah, biasanya tuh kalau misalnya dipanggil orang servisnya tuh datang. Oh, orang servis resmi kah ibu manggilnya? Enggak sih, Enggak. Itu servis Panggilan juga gitu ya? Iya, kalau servis resmi yang servis center ini ya, itu kan servis resmi. Ya seperti sampean, tapi kalau sampean kan memang udah dikenal lewat YouTube kan. Ya mereka sih biasa aja. Yang mungkin di kampung-kampung. Cuman coba kalau yang banyak manggil saya orang-orang Kalimantan sama Samarinda, banyak saya. Orang Jakarta semua yang nonton. Tahu kan orang Samarinda kenapa enggak nonton itu ya? Saya kayak model kayak dipromosikan sama YouTube-nya Kalau saya ngapain saya yang jauh-jauh, saya pikir kalau misalnya yang dekat ada kan, kayak sampai makanya saya tanya betul-betul. Karena apa? Pertama konten sampai kulkasnya sama. Nah ya kan, begitu sampai bilang tadinya ada yang komen terus sampai bilang saya di Kaltim, saya penasaran. Makanya saya masuk di YouTube sampean itu, saya nanya langsung. Sampean di Kaltim di mananya? Saya daerah Samarinda mas. Nah terus saya tanya lagi, daerah Samarinda di jalan apa? Gak mungkin saya nggak tahu kan kalau area Samarinda aja. Terus sampean bilang di Kesejahteraan. Ya udah, makanya terus saya nanya lagi, sampean bisa nggak panggilan gitu kan? Nah, untuk perbaikan bisa bikin jadwal aja. Ya udah, alhamdulillah saya bilang ini ada harapan. Nah, cuma saya tuh kemarin takutnya ini kalau kelamaan gitu kan mas, sayang gitu kan. Kelamaan nggak cepat, makanya saya minta cepat nomor WA sampean. Nah kebetulan dikasih ya alhamdulillah kan. Memang awalnya kan service center dulu. Cuman ya saya kagetnya kok ganti mesin, dia bilang gitu. Ini udah baru 2 tahun. Lain halnya kalau ganti mesin kartu garansinya masih lengkap nggak masalah, klaim aja. Saya kan nggak ada. Lagian saya memang nggak mau mas ganti mesin. Saya bilang, kenapa? Kan sama digantinya. Bukan masalah samanya. Kayak apa ya kalau ganti mesin ini? Pertama, yang saya berpikiran positif aja. Ini loh masih baru. Ya kan? Lagian nanti ribet urusannya mas. Takutnya tuh saya langsung dipanggil ke sana lagi ke service center. Baik, setelah saya lakukan analisa pengamatan kurang lebih sekitar 15 menit, dari gelembung-gelembung udaranya ini bisa disimpulkan bahwa kebocoran terletak di area pipa kondensor. Oke, jadi kesimpulannya di area pipa kondensor. Selanjutnya kita cabut dulu sumbernya, pastikan cairan metil ini akan terhisap ya apabila kita cabut sumber listriknya. Oke, saya cabut. Cairan metil harus terhisap. Ya, setelah saya cabut, saya matikan. Pastikan cairan metil harus terhisap. Oke, seperti ini proses pengecekannya. Dan setelah diamati dari gelembung udaranya, dipastikan kebocoran di area pipa kondensor. Namun di area mana kita harus pastikan lagi ya.
apakah di bagian penampungan airnya ini atau di bagian bodi. Maka dari itu saya siapkan pentil pengisian untuk melakukan test press di area pipa kondensornya ini. Oke, untuk lebih pasti saya lakukan di keduanya saja, di pipa kondensor dan pipa evaporator. Saya akan pasangkan pentil pengisian, lalu saya akan lakukan test press di keduanya. Oke, setelah saya pasang pentil pengisian, saya pasang manifold double. Saya pisahkan ya antara jalur pipa evaporator dan pipa kondensor. Setelah itu nanti saya akan lakukan test press pada keduanya ini. Dari jaring manifold nanti akan terlihat. Saya press menggunakan mesin kompresor biasa. Jangan gunakan mesin kompresor bawaan dari unit ya. Nah, ini mulai naik nih Bu airnya. Kalau yang biru Dia bersamaan, sama-sama naik. Ada tanda-tanda di sini sih Bu. ya. Ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda bocor di sini. Kayaknya di penampungan nih. Ya, kayaknya di penampungan. Salah berarti prediksi saya. Itu nah. Tadi nggak kelihatan Bu ya. Coba rendam dulu. Kayak direndam kan lihat. Nah, itu nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di situ aja Bu bocornya. Tadi nggak, Kenapa tadi nggak ada ya? makanya dia nggak bisa kalau tekanannya nggak lebih dari 400. Oh gitu. Kalau ini kan tekanannya besar nih 400. Ini. Iya Allah. Ya gitu prosesnya tuh Bu. Gila. Ya kan? Halus. Sekali didorong itu bocornya tambah gede dia, ya kan? Oh iya benar-benar. Nah kalau kayak gini langsung Bu sudah pasti sudah Bu. Pantasan telurnya cepat habis karena walaupun memang keluarnya tuh cepat ya. Ini karena ditekan pakai ini, tadinya nggak ada cepet Iya Bu. benar. Oh gitu ya. Hmm. Benar. Itu pengaruh apa bisa bocor gitu ya Mas ya? Ya karena kualitas dari ininya. Pipanya itu. Mm-mm. Solusinya diapain itu? Dibuang baru disambung aja. Oh gitu. Baik, setelah saya lakukan penyambungan kembali jalur-jalurnya ini pada posisinya, untuk pipa kondensor di penampungan sudah saya ganti juga. Pipa kapiler saya sambung, saya sok. Selanjutnya kita akan lakukan proses pemvakuman. Oke, saya nyalakan dulu unit kulkasnya ini. Saya berikan sumber. Pastikan indikator inverternya menyala, mesin kompresor aktif.
Oke, ada semburan udara pada jalur pembuangan pipa kapiler. Artinya mesin kompresor sudah bekerja, running. Nah, oke ya. Jadi ini proses pemvakuman. Pastikan selang manifold terpasang dan ini kita tutup ya keran pada manifold. Proses pemvakuman kurang lebih 30 menit. Baik, setelah kurang lebih 30 menit, jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Untuk ujung pipa kapiler harus ditutup permanen. Lalu saya juga sudah siapkan refrigerant R600A. Nah, seperti ini. Jadi sudah kita segel ya untuk jalur pembuangan pipa kapiler. Arusnya di 0,23 ampere. Kondisi belum terisi freon ya. Oke, selanjutnya saya akan lakukan proses pengisian freon pada sistem. Oke, saya buka perlahan-lahan keran manifold. Proses pengisian freon pada sistem kita isi di skala sekitar 0 PSI ya. Untuk tekanan freon R600 ini cukup di 0 PSI saja. Oke. Proses pengisian bertahap sedikit demi sedikit hingga mencapai di skala 0 PSI. Oke, kita pantau terus ya. Kita isi perlahan-lahan. Baik teman-teman, setelah dilakukan proses pengisian refrigerant, saat ini tekanan di skala 0 PSI sudah cukup. Arusnya di 1,5 ampere. Kemudian kita cek di filter dryer sudah terasa hangat. Pipa kondensor terasa panas. Untuk proses pengisian freon saya rasa sudah cukup. Lampu indikator pada modulnya juga stabil. Tidak ada tanda-tanda error. Oke, selanjutnya kita matikan dulu ya. Sebelum kita melepas selang manifold pada pentil pengisian, biarkan tekanan naik dulu. Baru kita bisa melepas selang manifold pada pentil pengisian. Oke, prosesnya seperti itu, jadi tidak boleh kita langsung lepas ya. Kemudian kita tutup pentil pengisiannya dan proses pengisian freon pada sistem saya rasa sudah selesai. Tinggal kita tutup, kita rapikan semua, baru kita akan lihat hasilnya bagaimana. Oke, saya lakukan penutupan terlebih dahulu. Baik, setelah saya lakukan tes running saat ini, saya raba dindingnya terasa panas, mantap. Artinya proses sirkulasi freonnya lancar. Untuk ruang freezer, hembusan udaranya sudah terasa dingin. Saya rasa proses pembekuannya juga sudah mulai ya, mantap. Jadi kita tunggu dalam beberapa hari. Kita cek kembali apakah normal kulkas ini, baik di ruang refrigerator maupun di ruang freezer. Untuk settingan suhu tidak perlu diubah.
Oke, kita biarkan dulu, kita cek nanti dalam beberapa hari kemudian. Baik teman-teman, setelah 2 minggu kemudian saya lakukan pengecekan kembali bagaimana hasilnya. Untuk ruang refrigerator sudah terisi bahan-bahan makanan yang ada. Raknya saya raba terasa dingin, mantap. Jadi untuk ruang refrigerator tidak ada masalah ya, dinginnya sudah normal. Bagaimana di ruang freezer? Wah, untuk ruang freezer bahan-bahan makanan sudah membeku semua ya, nampak jelas membeku dengan sempurna, mantap. Jadi untuk perbaikan kulkas set by set shaft inverter ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.